Welcome to Kupi Rumpi, kumpul inspiratif tak sekedar ngerumpi. Salam Kupi Rumpi, selamat sore semuanya, salam Kupi Rumpi rekan-rekan semua. Selamat datang di acara kita Kumpul Inspiratif Tidak Sekedar Ngerumpi, Kupi Rumpi. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana selalu tangkas untuk menghadapi segala macam perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Telah bersama kami seorang trainer handal, seorang yang sangat-sangat berpengalaman menghadapi segala macam perubahan, yang akan sharing bersama kita yaitu Yahuda Eka ya. Kalau saya nyebutnya Mas Yuda ya. Selamat sore Mas Yuda, salam Kupi Rumpi. Oke, terima kasih Pak Latif buat kesempatannya. Jadi sebenarnya memang bagi saya pribadi kehormatan banget untuk bisa diundang juga di acara Kupi Rumpi ya, dan ini sebuah challenge, buat tantangan ya, karena istilahnya model pembelajaran yang baru juga bagi saya secara pribadi gitu ya. Dan istilahnya ya alhamdulillah, puji Tuhan banget bahwa saya pun dipercaya untuk bisa berbagi di Kupi Rumpi ini. Ini menarik gitu. Karena jujur sempat juga kadang kepikiran mau sharing tentang apa, karena kalau misalkan beberapa kali saya ikut di Kupi Rumpi, materinya cukup oke, cukup menarik sekali gitu. Sampai saya bingung gitu ya. Tapi kemudian terpikirkan sesuatu bahwa oke lah, kita sharing tentang sedikit perubahan, karena memang sebenarnya untuk tentang perubahan ini memang banyak didiskusikan di mana-mana, sudah menjadi hal yang umum. Tapi kadangkala masih banyak juga yang dijumpai bahwa kadangkala ketika menghadapi perubahan pun mungkin secara mental, secara hati kita bisa jadi kita juga belum siap. Nah, maka dari itu kemudian terbersit untuk pemikiran untuk bisa berbagi tentang perubahan dan menjadi pribadi yang tangkas. Itu Pak Latif, gitu ya. Siap, Jadi betul. latar belakangnya seperti itu, dan oke. Dan harapannya memang nanti kita bisa saling sharing. Sebenarnya saya pinginnya bisa saling diskusi, saling sharing. Boleh. Untuk kita menguatkan dalam rumpi-rumpi kali ini gitu ya, dari rumpi-rumpi ini sehingga pun kita mendapat inspirasi bersama. Di rumpi-rumpi kali ini izinkan saya untuk bisa share sedikit tentang menjadi pribadi tangkas di atas gelombang perubahan. Jadi itu menjadi topik kita, dan harapannya adalah nanti kita juga bisa saling berbagi, saling sharing gitu ya, sehingga di sini nanti kembali kita bisa saling menguatkan. Artinya sekali lagi bersama-sama kita tangguh berdiri di atas gelombang perubahan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya ngobrol lebih banyak, ya kita istilahnya rumpi lebih banyak lagi, maka saya juga mengenalkan diri dulu ya. Izinkan bahwa saya ini, nama lengkap saya itu Yahuda Eko Kristianto, tetapi biasanya memang dipanggil Yuda, karena kan kalau tidak kenal maka kenalan gitu ya. Kan nggak sayang gitu ya. Nah, jadi memang sehari-hari saya secara pribadi banyak beraktivitas di PT Mitra Pinastika Mulia Surabaya. Jadi ini merupakan main dealer distribusi untuk sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur dan NTT. Dan ini beberapa hal yang istilahnya latar belakang saya, di mana pendidikan dan juga beberapa kesibukan yang ada. Dan ya sampai hari ini pun ya puji syukur juga saya masih dipercaya oleh Honda untuk membantu di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya di Learning and Development Department. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan dan istilahnya menjadi suatu kebanggaan bagi saya pribadi, karena dengan ini pun saya bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain untuk kita bisa saling menguatkan di sini. Baik, nah terima kasih sekali lagi untuk Pak Latif gitu ya buat kesempatannya. Dan rekan-rekan sekalian, jadi kita langsung masuk saja. Ya, jadi kalau nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti yang disampaikan, silahkan nanti bisa chat-chat atau misalkan bisa langsung disampaikan ya, ide maupun opini dan lain sebagainya, silahkan, karena harapannya kita bisa menggali bersama-sama ya. Baik, nah saya akan mulai dari ini dulu Pak. Ya, jadi saya akan mulai dari ini. Ya, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu lah kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Jadi ini gambar apa? Tentu saja ini ya, gambar virus gitu ya, virus COVID-19 gitu ya, yang mungkin tidak terlihat oleh mata ya, yang istilahnya harus perlu mikroskop yang sangat tebal untuk bisa melihat makhluk
yang kecil ini. Tapi ternyata makhluk kecil ini istilahnya bukan hal yang sepele. Ternyata makhluk kecil ini membawa dampak yang cukup luar biasa bagi kita semuanya gitu ya. Bahkan sampai-sampai kita mau tidak mau harus melakukan sebuah pola perubahan yang baru ya, perubahan pola yang baru ya untuk bisa ya dalam tanda kutip di sini beradaptasi. Sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sangat tak nampak tetapi dampaknya cukup luar biasa ya. Dan dengan kondisi yang seperti ini pun saya juga banyak menjumpai bahwa ini merubah banyak hal ya, yang kadangkala mau tidak mau kita dipaksa untuk mau berubah ya dengan kondisi COVID-19 ini. Ya, bagaimana nggak dipaksa nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, karena apa? Karena jujur dengan adanya virus yang sekecil ini pola-pola kehidupan kita bermasyarakat pun berubah ya. Ya istilahnya berubah. Ya, kalau kita cermati yang pertama pasti yang terjadi adalah perubahan dari pola hidup sehat gitu ya. Jadi membuat kita benar-benar waspada, membuat kita hidup sehat. Dan ini pun istilahnya saya pribadi juga mengalami hal ini gitu ya. Karena jujur kalau biasanya dulu itu misalkan dari pergi sesuatu ya kadang maunya sih santai-santai. Jadi ketika sampai di rumah santai-santai. Tapi enggak, sekarang polanya sudah berubah nih. Begitu sampai di rumah nggak bisa santai-santai dulu, tapi harus segera baju harus segera dicuci, masukkan mesin cuci, harus segera mandi. Bahkan kalau perlu mandinya mandi keramas sih. Jadi benar-benar diperhatikan. Harus selain itu yang biasanya adalah dulu kalau misalkan mungkin ini kadang juga saya alami juga, misalkan makanan jatuh sekalipun wah belum 5 menit bisa diambil bisa dimakan lagi gitu ya. Oke. Tapi yang terjadi sekarang enggak, sekarang pun ya harus paling enggak cuci tangan ya tiap kali, bahkan mungkin setiap saat harus siap untuk cuci tangan, harus siap untuk jaga kebersihan, benar-benar makanan dijaga dan semuanya itu merubah pola yang ada, pola kesehatan gitu ya, berubah. Ya, yang kedua juga berubah yang terjadi adalah mungkin pola kerja. Ya, pola kerja. Karena sebagian orang dengan adanya COVID ini membawa perilaku yang berubah di mana semuanya harus bekerja dari rumah. Dan ini pun suatu yang baru juga kan. Gitu ya. Karena ternyata nggak mudah juga karena ketika di rumah bahkan kalau saya lihat termasuk diskusi-diskusi di internet ternyata banyak yang stres juga karena ketika bekerja dari rumah pun sekalipun bekerja dari rumah otomatis yang terjadi apa? Ketemu sama istri, ketemu sama suami, ketemu sama anak gitu ya. Dan artinya harus benar-benar membagi porsi yang ada. Ya, dan itu bisa menyebabkan tentu saja perubahan perilaku yang ada dan otomatis kadang-kala ujung-ujungnya apa? Kita bisa stres dengan itu. Oke. Jadi ada perubahan pola bekerja. Belum lagi terjadi perubahan juga yang namanya pola berkehidupan sosial. Ya, ini yang sangat masif juga. Artinya yang dulunya misalkan kita ketemu dengan teman bisa saling dekat bahkan mungkin cipika-cipiki ya. Oke, kemudian bersalaman, apalagi kemarin juga istilahnya kita juga baru menghadapi yang cukup bikin stres ya karena kondisi lebaran tapi kita nggak bisa mudik, kita nggak bisa ketemu orang tua, kita nggak bisa salam-salaman, kita nggak bisa bersilaturahmi, tapi yang dilakukan harus yang namanya physical distancing ya, harus benar-benar jaga jarak, nggak bisa kemana. Nah ini merubah juga pola sosial yang kadangkala jujur membuat diri kita, membuat hidup kita itu rasanya bisa jadi frustasi ya, bisa jadi frustasi. Bisa jadi kita merasa jengkel dengan keadaan kondisi yang ada, ya. Bisa mungkin kita marah dengan kondisi yang ada, ya. Bahkan mungkin bisa jadi membuat kita jadi stres, ya. Akhirnya yang tidak bisa menikmati yang namanya bahagia itu dalam waktu-waktu yang ada beberapa terakhir-terakhir ini, gitu ya. Dan yang paling cukup memukul teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini sedikit mungkin juga curhat juga, curcol gitu ya. Artinya ternyata membawa dampak dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi. Ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama karena ya sebagian beberapa teman gitu ya itu juga harus mengalami yang namanya
sudah dirumahkan mungkin nggak dapat yang namanya gaji. Ya, beberapa bahkan sampai harus di PHK karena kondisi-kondisi yang kesulitan yang ada, gitu ya. Dan kemudian sebagian lagi mungkin juga harus mengalami yang namanya omset mungkin dari teman-teman yang bisnis atau yang bermarketing ria juga omset turun, ya pendapatan akhirnya turun dan lain sebagainya. Ya, nah kondisi-kondisi ini yang kadangkala akhirnya memaksa kita untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, ini salah satu kondisi, gitu ya. Nah, yang istilahnya kalau misalkan mungkin teman-teman pernah ketahui ya, karena banyak di luar sana juga menyampaikan bahwa kita menghadapi situasi yang tidak pasti, ya ada VUCA di sini, ya. Oke, jadi situasi-situasi kalau boleh saya terjemahkan situasi-situasi yang kemudian kita nggak ngerti ke depannya akan seperti apa, gitu ya. Yang kita bisa lakukan mungkin beberapa ahli melakukan prediksi, tapi prediksi pun juga akhirnya berubah-ubah. Ya, kondisinya juga menjadi sesuatu yang juga tidak pasti, ya kan, tidak pasti. Tetapi ketidakpastian ini mau tidak mau juga akhirnya menuntut kita untuk benar-benar bisa berubah, melakukan sebuah perubahan, ya kan. Dan kita dihadapkan situasi yang ya mohon maaf, saya bicaranya sangat kompleks, memberikan dampak ke banyak hal di sini yang akhirnya membingungkan kita. Dan kita pun akhirnya istilahnya sekarang ini jujur ya mungkin bisa jadi kita merasa nggak ngerti, nggak jelas nanti ke depannya seperti apa, gitu ya. Itu kondisi-kondisi yang mungkin kita rasakan bersama, ya. Dan saya percaya istilahnya kondisi ini tidak dialami oleh 1-2 orang. Tapi jujur mungkin teman-teman istilahnya teman-teman di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian juga merasakan hal yang sama, ya. Karena kalau boleh cerita istilahnya sekitar 2 bulan ya, bulan Mei kalau bulan Mei gitu. Jadi kan kebetulan kalau dari Honda Motor itu kan ada program untuk motivasi bagi para teman-teman FLV gitu ya. Nah, ini kebetulan juga ada istilahnya partner saya Bu Indri gitu juga juga tahu gitu ya. Jadi kita kirimkan kalimat-kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat dari teman-teman yang ada, ya. Teman-teman yang ada yang bekerja sebagai garda terdepan di jaringan-jaringan di Honda di Jawa Timur dan NTT, gitu ya. Dan luar biasanya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya. Luar biasanya adalah ketika kemudian saya setelah mengirimkan hal tersebut, jadi bahkan saya sempat kirimkan juga secara personal gitu ya, ya. Kemudian ada yang balas japri ya lewat jalur pribadi, istilahnya balas untuk message itu secara jalur pribadi ya. Kemudian dalam tanda kutip di sini mulai bertanya, mulai berkonsultasi ya dengan kondisi yang seperti ini. Dan jujur mereka menyampaikan, Pak, kondisinya bikin stres, kondisi ini bikin frustasi. Kita nggak ngerti mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan. Jadi seolah-olah kita semuanya mengalami kegamangan. Ya. Dan ya pada saat itu ya kondisinya ya saya juga menyampaikan hal yang sama. Saya pun juga bingung, teman-teman, Bapak Ibu. Jujur saya pun juga bingung. Saya mesti melakukan apa? Kita mesti melakukan apa? Gitu ya. Karena toh sampai sekarang, sampai hari ini bahkan, sampai hari ini, apalagi kalau terakhir ini juga banyak berita istilahnya kalau berita-berita mungkin pernah dengar di Jawa Timur ini menjadi pusat epicentrum yang baru, yang zonanya sudah mulai merah semuanya gitu. Ya, dengan memasuki era new normal ini. Ya otomatis saya kalau ditanya sampai hari ini pun saya enggak belum punya obat yang manjur. Saya belum punya obatnya gitu ya. Belum punya. Kita nggak ngerti gitu ya. Tapi kemudian mau tidak mau dengan kondisi ini, ayo teman-teman, mestinya ada sebuah perubahan yang harus kita lakukan. Ya, mestinya ada sebuah tindakan yang mesti dilakukan. Apa itu? Ya, apapun itu yang bisa kita lakukan. Ya, ini dari hal-hal yang kemudian dari istilahnya dari benda kecil yang tak kasat mata ini, tapi ternyata memang berdampak pada diri kita. Nah, sekali lagi ketika kita menghadapi seperti ini, kembali lagi sebenarnya adalah saya balikkan kepada kita semuanya, sebenarnya apa yang menjadi respon kita. Karena jujur kalau misalkan perasaan kita bisa bermacam-macam hari-hari ini, gitu ya.
Mungkin kalau teman-teman bisa sharing di sini gitu ya, bisa sharing gitu. Apa yang Anda rasakan? Ya, frustasi sama, Pak. Saya juga sempat frustasi, Pak. Stres itu saya paling sempat stres, Pak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya stres juga. Gitu ya. Di mana bahkan ya mungkin kalau boleh curhat juga, saya pun sebagai karyawan di sebuah perusahaan pun juga kepikiran gitu ya. Dimana kebetulan kan memang dunia saya dunia training. Ya, dunia training. Kemudian saya sampai berpikir lah ini kalau misalkan trainingnya dibatalin semua, saya tidak punya kerjaan. Itu saya tidak punya kerjaan. Jadi tidak ada yang harus dikerjain. Karena kelas-kelas saya biasanya penuh, Bapak Ibu. Misalkan kalau di Jawa Timur ini karena jumlah yang harus saya training ini cukup luar biasa, itu kemudian semuanya di cancel. Wah ini akhirnya saya jadi stres ya. Kalau saya tidak ada kerjaan, bisa-bisa saya bisa jadi orang nomor 1 yang misalkan kena PHK. Jadi sudah pikirannya kemana-mana. Saya jujur saya paling stres. Dan saya di waktu-waktu yang awal itu sempat down juga, ya kan? Sempat down. Dan ini kami alami di dalam keluarga kami, ya dalam keluarga kami. Ya istri saya juga merasakan hal yang sama, harus kerja dari rumah. Belum lagi sempat pada saat itu anak saya juga lagi sakit, tidak tahu kenapa, demam gitu ya. Dan kemudian ketika dibawa dokter yang meriksanya pun, ya dokter yang periksa dokter anak ini juga ikut stres gitu ya. Karena apa sedikit-sedikit dihubungkan sama COVID ya. Dokternya stres, yang berobat pun tambah stres gitu ya. Jadi benar-benar kami sampai satu titik, jujur kami ada pada kondisi terendah, ya kan? Terendah. Di satu sisi, tadi yang saya cerita, banyak teman-teman juga sharing lewat WA tadi, istilahnya untuk konseling, istilahnya untuk ngobrol, diskusi, untuk minta motivasi. Saya jadi dilema. Ya, pribadi mengalami kondisi down, tapi di satu sisi saya juga harus mengangkat teman-teman yang lain. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi kemudian saya ambil keputusan bahwa kalaupun kita merasa hari ini merasa jatuh, merasa terpuruk kemarin gitu ya, maka hari ini kita harus putuskan bahwa ini saatnya kita bangkit. Saatnya kita harus melakukan sesuatu, saatnya kita harus bertindak. Karena kalau misalkan kita pun istilahnya benar-benar mengikuti keterpurukan kita, otomatis itu tidak akan membuat kondisinya jauh lebih baik. Gitu ya. Tidak akan membuat situasi akan berubah lebih baik. Tapi kitanya yang harus benar-benar merespon, kitanya yang harus benar-benar melakukan sesuatu, kitanya yang harus benar-benar bertindak. Dan itu semuanya pilihannya ada di tangan kita. Ya, jadi kalau kita bicara situasi yang kita hadapi, ya tuntutan perubahan yang ada, bahwa sebenarnya sesuatu yang saat ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sesuatu yang pasti akan terjadi dan pasti terjadi adalah perubahan. Ya, jadi saya ulangi lagi, sesuatu saat ini, sesuatu yang sangat pasti, ya, dan saya jamin pasti, ya, itu adalah perubahan, ya, perubahan, ya, dan perubahan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita, ya. Dari sebelum COVID pun sebenarnya kita pun ada banyak hal yang menuntut kita untuk berubah, ya, karena kalau kita tidak berubah, otomatis kita nggak tumbuh. Ya, kodratnya kan seperti itu istilahnya. Bahwa Tuhan itu ya kalau ngomong perubahan itu memang menjadi bagian kehidupan yang menjadi tanda-tanda kehidupan. Kalau kita nggak berubah, otomatis tidak ada pertumbuhan di situ. Ya. Dan tentu saja sebenarnya perubahan itu akan diharapkan memberikan sebuah harapan yang jauh lebih baik. Ya. Dan teman-teman, tidak hanya COVID saja, tidak hanya pandemi saja, ya, tetapi sebenarnya ada beberapa banyak hal yang sebenarnya akan menuntut kita untuk segera melakukan perubahan. Ya. Nah, nanti saya akan sedikit memulai dari why, ya, karena katanya Simon Sinek gitu ya, bahwa segala sesuatu dimulai dari why untuk kita mencari esensinya gitu ya. Jadi mengapa kita senantiasa harus berubah, nanti kita akan diskusikan, ya. Intinya seperti ini, ketika terjadi perubahan, teman-teman sekalian, ya, saya kalau boleh ibaratkan itu istilahnya, saya mau cerita sedikit, ada seperti seekor sapi, tapi bukan bermaksud saya menyamakan dengan sapi gitu ya. Nah, ini cerita sedikit intermezzo lah, gitu ya. Sekali lagi bahwa perubahan itu tergantung dari respon kita. Karena situasi yang kita hadapi, ya, kita tidak bisa rubah. Mau tidak mau kita harus hadapi.
Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang menjadi kontrol dari diri kita. Nah, termasuk gaya hidup sapi normal dan sapi gila. Nah, ini menarik nih gitu ya. Jadi saya mau cerita sedikit nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini saya panggil teman-teman boleh ya, teman-teman rumpi nih, gitu ya. Oke. Jadi di Indonesia, jadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu itu saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi ya sebenarnya sudah agak lama. Terjadi serangan virus sapi gila, ya, serangan virus sapi gila yang menyerang ternak sapi yang ada di Indonesia, ya, yang ada di Indonesia. Nah, kemudian jadi virus ini ternyata menyerang otak dari sapi tersebut, sehingga dikhawatirkan bagi manusia yang mengkonsumsi daging sapi. Ya sama kan mungkin katanya kan latar belakang COVID kan juga seperti itu gitu ya, dari hewan juga ya. Jadi dikhawatirkan ketika orang itu mengkonsumsi daging sapi akan terkena penyakit sapi gila. Ya, penyakit sapi gila yang bisa menyerang otak yang akhirnya bisa istilahnya membuat kelumpuhan dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi sangat membingungkan sekali karena beberapa negara itu sempat melarang Indonesia untuk sempat melarang untuk impor sapi dari Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, karena apa? Karena kesulitan sekali memilih antara sapi-sapi yang normal dengan sapi-sapi yang gila. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau secara fisik yang kebetulan pada saat itu banyak menyerang di teman-teman kita yang punya ternak di daerah NTB dan NTT pada saat itu. Karena di daerah sana, termasuk saya juga sering ke NTT gitu ya, itu kan banyak untuk savana, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi savana padang rumput yang biasanya memang digunakan untuk ternak, ya. Jadi macam-macam ternak. Dan di situ dilarang karena di situ menjadi yang ditengarai menjadi pusat. Cuma sulit sekali membedakan mana yang sapi normal dan mana yang sapi gila. Ya, sampai pada satu titik ditemukan bahwa untuk membedakan maka sebenarnya bisa dibedakan dari suara lenguhannya, Bapak Ibu. Ya, suara sapinya. Ya, tahu sendiri ya kalau sapi itu suaranya seperti apa, gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ketika suara lenguhan dari sapi yang normal. Ini saya coba, semoga suaranya bisa keluar. Ya, oke. Terdengarkah, Bapak Ibu, teman-teman? Terdengar ya? Oke ya, siap ya. Oke ya. Jadi ini contoh dari sapi yang normal, teman-teman sekalian, ya. Oke, mohon disimak sekali lagi karena perbedaannya memang sangat tipis, ya. Sekali lagi saya mau tunjukkan bahwa ini lenguhan dari suara sapi yang normal. Nah, ini sapi yang normal. Nah, sapi gila lenguhannya bagaimana? Gitu ya. Oke, suaranya bagaimana? Mari kita coba simak dengan seksama lagi. Ini suara sapi gila. Ya, ini dia. Oke, jadi ini suara sapi gila, gitu ya. Suara sapi gila. Nah, ya sebenarnya ada ini jok saja sih, guyonan teman-teman, Bapak Ibu ya, guyonan gitu. Tapi dari ini pun kemudian saya bisa nangkep sesuatu, saya bisa nangkep pembelajaran sesuatu bahwa di luar sana, teman-teman sekalian, ketika menghadapi semacam situasi yang nggak nyaman seperti ini, ya kan? Ternyata saya bisa melihat istilahnya melihat respon-respon yang berbeda, gitu ya, respon yang berbeda. Ya, jadi situasinya boleh sama. Kita menghadapi yang namanya perubahan zaman, kita menghadapi yang namanya COVID, kita menghadapi yang namanya digitalisasi dan lain sebagainya, ya kan? Oke. Bagi manusia-manusia yang normal, mohon maaf gitu ya, bagi manusia yang normal, bagi kita semuanya yang normal di sini. Artinya bahwa ini akan tampak dari tindakan kita ketika menghadapi situasi dan kondisi. Tampak dari apa? Tampak dari perilaku, tampak dari sikap, bahkan mungkin tercermin dari apa yang kita katakan. Ya. Jadi ini. Tapi mohon maaf, bagi mungkin di luar sana, sebagian mungkin banyak ditemukan juga manusia-manusia gila, gitu ya. Sebenarnya secara fisik sama-sama mengalami hal sama. Tapi coba manusia gila sudah kondisi nggak nyaman, sudah kondisi mungkin bahkan membuat terpuruk, tetapi apa yang dilakukan? Pikirannya hanya selalu apa yang keluar negatif terus.
Ya itu. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa teman-teman, kondisi-kondisi yang ada, mari kita pikirkan apakah kita dipaksa untuk menerimanya, ya, atau kita dipaksa untuk melakukannya, atau bahkan kita dipaksa untuk berubah, ya. Oke, artinya sekali lagi, kalau misalkan nasib kita hari ini, itu ditentukan dari sikap-sikap kita, gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi nasib, oke lah kita bicara yang namanya misalkan tadi COVID tadi lah. Ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, pertanyaannya adalah kembali lagi, apakah kita hanya sekedar mau terima nasib begitu saja, mau terima kondisi yang ada, atau justru dari kondisi yang ada, kondisi yang mungkin membuat kita down, ya, itu kemudian membuat kita melakukan sebuah tindakan untuk merubah nasib kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, nasib kita masa depan, kondisi kita masa depan, itu ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Ya, jadi kondisi kita di masa depan, kita jadi seperti apa di masa depan, itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Dan kondisi kita hari ini itu ditentukan oleh mungkin masa lalu kita. Ya. Nah, ini menarik. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita bicara nasib baik, nasib buruk, ya, kemudian atau kesuksesan atau tidak pernah capai sukses dan lain sebagainya, itu sebenarnya semuanya menurut saya itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Ya kan? Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab diri kita sendiri untuk mau atau tidak melakukan sebuah perubahan. Ya, karena ya sekali lagi bahwa kalau kita bicara, ya bukan saya sebenarnya tidak istilahnya gini, saya tidak bermaksud untuk menyinggung masalah keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya yakini, yang saya percaya adalah bahwa kita sebenarnya diciptakan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Ya kan? Nah, suksesnya itu ada. Tapi pertanyaannya untuk mencapai sebuah nasib yang baik, sebuah kesuksesan itu tergantung dari apa yang kita lakukan, pergerakan seperti apa yang kita lakukan. Ya, kebiasaan apa ya, nanti kalau misalkan bicara kebiasaan ini saya belajar banyak dari Pak Latif juga gitu ya. Oke, kebiasaan apa yang kita bangun untuk hari ini. Nah, sekali lagi masa depan ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Nah, saya kembali di sini, kembali ke why-nya. Untuk itu sebenarnya kenapa sih teman-teman kita harus berubah? Kenapa sih rekan-rekan, kenapa sih Bapak Ibu kita harus bertindak sesuatu, melakukan sesuatu? Gitu ya, untuk berubah, ya. Apakah karena COVID, ya, harus nunggu COVID dulu, ya, oke, baru kemudian berubah, atau mungkin mikir, wah COVID ya sudahlah, atau bahkan justru nunggu kena penyakit dulu baru bisa berubah, gitu ya. Nah, intinya sebenarnya ada beberapa fakta jadi saya nanti tunjukkan beberapa fakta yang mestinya membuat kita harus berubah otomatis untuk mengupgrade diri kita, ya. Oke, saya mulai dari ini, teman-teman. Mengapa kita harus berubah? Saya mulai dari ini, ya. Police car around the world, ya. Jadi ini saya mau tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya. Ini transformasi mobil-mobil polisi yang saya coba berkumpulkan dari beberapa negara yang ada, yang dia berusaha untuk mengikuti perubahan perkembangan zaman yang ada, ya. Jadi ini beberapa mobil-mobil polisi, ya, di beberapa negara yang ada. Oke. Saya mulai dari ini. Oke, yang pertama adalah jadi Jerman. Jerman itu pihak kepolisiannya bertransformasi dengan memberikan sebuah unit khusus, yaitu menyiapkan mobil patroli polisi, ya, yang nggak main-main. Ya, mereka berinvestasi cukup luar biasa, yaitu dengan Lamborghini Gallardo, di mana kecepatannya maksimal 320 km per jam. Nah, ini kalau mau maling saja nih mikir ini pasti gitu ya. Wah, ini bisa kalah cepat. Nah, ini di Jerman. Kemudian ya, Jepang. Ya, Jepang memproduksi dengan massal untuk mobil di departemen kepolisiannya dengan Lancer Evo 9. Dan konon kabarnya, karena ini saya belum update gitu ya. Konon kabarnya ini sudah diupdate menjadi Lancer Evo terbaru. Gitu ya, di mana kecepatannya bisa mencapai 280 km per jam. Ini Jepang, ya, Jepang. Oke.
Kemudian ada Prancis, ya, negara Prancis ya, dengan mobil patroli polisi dengan dia pakai pisaunya dia. Ya, ini kalau dia modelnya ya keren banget gitu ya. Wah, ini luar biasa gitu ya. Itu kalau patroli betah banget itu polisi di sini, ya. Oke, kemudian ya Spanyol. Ya, Spanyol bertransformasi dengan mengubah mobil patroli polisi dengan Audi TT-nya, di mana kecepatan bisa mencapai 280 km per jam. Ya, karena ya sekali lagi polisi kejar maling mesti cepat gitu ya. Oke, mesti cepat. Ya. Oke, kemudian dengan Inggris melengkapi kepolisiannya dengan mobil jenis Porsche ya, yang ya secara model, secara mesin dan lain sebagainya sudah pasti cukup mumpuni ya di sini. Ya, nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Ya, kira-kira nih menurut teman-teman kalau Indonesia mobil polisinya seperti apa gitu ya? Oke, kalau Indonesia gitu ya. Boleh nih ya, ini coba ini tebak-tebakan aja gitu. Kalau Indonesia itu mobil seperti apa ini? Oke. Ayo, Menarik gitu silakan. ya. Seperti apa ya? Oke. Ya, boleh nih tebak-tebak nih sambil interaksi nih. Soalnya nanti kalau saya ngomong terus jadinya nggak asik. Oke, monggo silakan teman-teman rekan-rekan sekalian. Ini kalau ada yang menurut bilang teman-teman Xenia Avanza tuh, ada yang bilang. oh, Xenia Avanza. Oke, boleh. Ini oke, ada lagi nih boleh. Ini kalau Indonesia seperti apa itu ya? Oke. Ya, ada yang bisa nebak? Ya. Mazda. Oh, Mazda. Oke, Ada ini bilang menarik. Mazda. Ya, oke. Beberapa yang kita jumpai Mazda juga, ya mobil Ada yang bilang Mazda. Oke, gitu ya. Nah, kita coba nih. Ini kalau saya dapatkan juga dari internet. Jeng jeng, kita coba ya. Indonesia seperti apa? Ini dia. Sorry. Ini dia. Ya, itu dia. Oke. Ya, ini kembali lagi sebenarnya jokes gitu ya, teman-teman. Tapi jokes ini sempat rame di internet gitu ya. Jokes ini sempat rame di internet. Ya, kenapa demikian? Karena sebenarnya jokes ini justru merupakan tamparan keras. Kalau ketika saya kelihatannya memang lucu, secara sekilas memang lucu, ini guyonan lucu gitu ya. Tapi ini merupakan tamparan keras bagi kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa saya katakan tamparan keras, gitu ya? Oke, tamparan keras. Karena begini, ya, kalau Indonesia sebenarnya punya potensi untuk menjadi negara yang maju, untuk punya potensi untuk menjadi sebuah negara yang kaya. Ya, tapi kadangkala ada banyak yang menghambat. Justru yang menghambat siapa? Mohon maaf, kadangkala yang menghambat itu justru mentalnya. Itu menurut saya, mental kita. Ya, yang kemudian membuat kapabilitas kita sebagai sumber daya manusia, ya itu potensinya pun diragukan. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Sehingga jokes-jokes seperti ini menjadi tamparan keras. Ya, bayangkan teman-teman, Bapak Ibu, ya. Saya pernah baca berita juga yang dulu itu sempat untuk yang rame itu waktu kejar ada nelayan dari negara tetangga yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ya. Jadi waktu itu salah satunya ada mungkin dari China dan negara Vietnam yang ada. Ya, dia mencuri dia cari ikannya sampai masuk perairan dan ini menjadi hal yang ilegal karena melanggar zona wilayah yang ada. Nah, bayangkan ketika petugas keamanan laut kita ya itu maunya ngejar, maunya nangkep. Ternyata kapalnya aja kalah cepat, Pak. Bu, dengan kapal-kapalnya nelayan. Oke. Kapal-kapalnya nelayan. Itu salah satu yang istilahnya gambaran kita, tamparan juga. Ya, belum lagi ketika kapal-kapalnya nelayan ini ditangkap, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Nah, kapalnya ditangkap. Maka apa yang terjadi? Ya, kapalnya kelihatannya sederhana. Jadi kapalnya nelayannya dari Vietnam, dari China, itu kelihatannya sederhana, Pak, Bu, teman-teman. Tapi menariknya, luar biasanya adalah dia benar-benar memproduksi. Jadi begitu ikan ditangkap, ya, diproses. Jadi prosesnya itu ada di dalam kapal itu sendiri. Sehingga keluar pun menjadi ikan-ikan ya yang ikan-ikan yang diawetkan. Bahkan beberapa menjadi sudah dikemas dalam bentuk kaleng. Itu luar biasa. Bandingkan, ya mohon maaf, bandingkan dengan istilahnya negara kita yang seharusnya negara kita punya potensi yang luar biasa, tetapi nelayannya, mohon maaf, nelayannya sendiri ya itu masih model penangkapan secara tradisional yang ada. Ya. Dan bahkan kita masih sibuk, masih
apa ya istilahnya masih berdebat mungkin dengan masalah cantrang dan lain sebagainya, gitu ya. Dan ini menurut saya masalah nggak selesai-selesai. Ini kan sesuatu yang unik, gitu ya. Oke, nah teman-teman dengan ini joke seperti ini saya mau tunjukkan bahwa ini tamparan bagi kita semuanya untuk kita segera berubah, ya. Dimana sebenarnya sudah dibahas dengan cukup luar biasa, ya bahwa dulu ini sebenarnya sudah lama diskusinya. Jadi diskusi tentang di Kompas Gramedia yang akan membicarakan visi Indonesia 2030. Ya, waktu itu menghadirkan beberapa tokoh-tokoh nasional yang ada, ya, dan mereka sepakat sebenarnya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tokoh-tokoh nasional sepakat bahwa sebenarnya Indonesia punya potensi menjadi negara maju pada tahun 2030. Tapi, jadi ada komanya ya, ada komanya. Tetapi, gitu ya, ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi untuk kita berubah menjadi negara maju. Salah satunya poin yang digarisbawahi, poin yang menjadi garis tebal pada saat diskusi visi Indonesia 2030 ini adalah tentang sumber daya manusia. Ya, karena sekali lagi kita tidak hanya berbicara masalah kekayaan, tapi kita masalah mental. Ya, masalah mental. Jadi diskusi ini menyebutkan seperti itu. Ya, jadi ini saya lupa sekitar tahun 2004-2005 ya diskusi ini. Dan sebenarnya kita ada potensi dan bahkan mungkin negara-negara lain pun juga melihat hal yang sama, memprediksi hal yang sama, teman-teman. Ya, mereka semua sebenarnya negara tetangga kita juga ketik-ketik bahwa Indonesia sebenarnya punya potensi untuk jadi negara maju. Tapi sekali lagi sebenarnya bukan masalah dari hasil prediksinya benar atau salahnya atau alatnya atau apanya, ya, tetapi sekali lagi itu kembali kepada manusianya. Bahkan saya pernah baca sebuah jokes lagi, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, itu orang Jepang itu sampai ngomong kayak gini, orang Jepang. Yuk, gimana kalau misalkan kita tukar wilayah, gitu ya. Jadi orang Jepang pindah kasih aja satu daerah yaitu Kalimantan, satu pulau Kalimantan, gitu ya. Terus orang Indonesia bisa pindah ke Jepang semuanya. Jadi di situ semua ditinggalin teknologi, ditinggalin gedung-gedung, ditinggalin infrastruktur dan lain sebagainya. Dan Jepang ke sini mulai dari nol. Dan apa yang terjadi? Ya itu menurut saya sebuah tulisan yang kelihatannya guyon dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ini menjadi tamparan buat kita semuanya. Ya. Oke, bahkan Roy Sembel, ya, Profesor Roy Sembel, ya, itu sebuah guru besar di sebuah universitas dan kemudian sebagai peneliti, ya, dan practitioner yang ada, ya, dia mengatakan menarik kata-katanya. Krisis terjadi karena 90% orang Indonesia, ya, 90% orang Indonesia hanya menggunakan 10% kapasitas dalam dirinya pada 90% waktu yang dimiliki. Ya. Mohon maaf, ini sedikit bulat kata-katanya gitu ya. Tapi menarik kalau teman-teman bisa nangkep gitu ya. Oke, artinya gini. Sebagian besar kita, masyarakat kita, sumber daya manusia kita, gitu ya. Itu hanya menggunakan 10% potensi dirinya. Artinya sebenarnya masih banyak potensi yang harusnya bisa digali lebih, ya. Dan masalahnya itu dilakukan pada 90% waktu yang dimilikinya. Artinya jujur, secara gampangnya Bapak Ibu, kalau misalkan saya terjemahkan, kita ini terlalu banyak buang-buang waktu. Ya, kita terlalu banyak santai-santai. Kita ini terlalu banyak, ya istilahnya berpikir, wah Belanda masih jauh. Belanda memang sudah kabur masalahnya. Gitu ya. Nah, ini yang harusnya kembali lagi perkaranya adalah pada mental, karena sebenarnya dipandang bahwa orang Indonesia punya potensi yang luar biasa. Bayangkan bahwa orang Indonesia nggak kalah pinter kok dibandingkan orang luar negeri. Kalau teman-teman mungkin lihat berita-berita yang ada, anak-anak Indonesia itu seringkali memenangkan Olimpiade kejuaraan sains dunia. Ya, berapa banyak, ya kan? Bahkan Profesor Yohanes Surya sekalipun, ya, itu kemudian melatih yang dianggap orang Indonesia paling bodoh, seorang anak saya lupa namanya yang dari Papua yang dianggap paling bodoh, itu kemudian ketika bertransformasi menjadi memenangkan Olimpiade Matematika, ya, dari Papua. Dan artinya sebenarnya secara
kapasitas, secara akal, secara otak itu kita nggak kalah. Tapi masalahnya kembali kepada mental. Karena apa? Mental santai-santai itu tadi. Ya, oke teman-teman. Kalau ngomong Indonesia potensinya luar biasa. Iklimnya sudah tropis. Kita dikaruniai Gusti Allah itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ya, bayangkan kalau saya pas mudik ke kampungnya kakek saya, ya itu biasanya kalau nanam teman-teman, kalau nanam ketela itu kan cuma tinggal di apa, mungkin pernah tahu yang bertani gitu kan, cuma tinggal dimasukkan ke tanah aja sudah bisa tumbuh. Artinya betapa suburnya, betapa dahsyatnya ya, karena kita ada di iklim tropis, karena kesuburan yang luar biasa ya, sehingga potensinya cukup besar di sini. Curah hujan yang cukup tinggi ya, dan kemudian apalagi secara posisi Indonesia terletak jalur pelayaran perdagangan internasional. Ya, tapi mohon maaf, kita masih kalah dengan Singapura yang negara kecil yang tidak ada potensi sumber daya alam sekalipun. Tapi mereka bisa luar biasa. Karena sekali lagi, transformasi pikirannya. Ya, luasnya juga ya nggak tanggung-tanggung lah. Luasnya 5 juta itu termasuk kekayaan darat dan laut yang ada, jumlah pulau yang banyak, jumlah penduduk kita kasih bonus demografi yang cukup besar. Sampai-sampai bahwa dalam satu diskusi bisnis saya pernah yang pernah saya ikuti, dia pernah ngomong jadi gini, seandainya kita punya produk, punya barang, kita jual ke seluruh masyarakat Indonesia dan semua masyarakatnya mau beli, yang kita anggap aja ambil untung 1.000 atau 2.000 rupiah tiap produk itu. Nah, kalau kita jual kepada 269 juta jiwa penduduk untuk mau beli masyarakat Indonesia, artinya kita dapat keuntungan yang cukup luar biasa. Ya itu istilahnya secara gampang-gampangnya seperti itu. Artinya kita punya potensi yang dahsyat di situ. Ya. Belum lagi saya tunjukkan kepada teman-teman, ini kekayaan bangsa kita. Ini kekayaan kita sebagai orang Indonesia. Ya. Bunga nomor 1, spesies bunga nomor 1, sorry. Ya. Oke, spesies bunga nomor 1, pohon nomor 2 di dunia, ya, kupu-kupu dan lain sebagainya lah. Kaya dengan hayati, kaya dengan yang namanya flora dan fauna yang ada, yang punya potensi yang cukup luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara tambang Freeport, minyak, ya kan. Saya kalau di Jawa Timur ini, ya yang bikin kita shock juga itu selama 3 tahun yang lalu adalah, kalau teman-teman pernah tahu daerah Banyuwangi, di Banyuwangi itu kan ada yang namanya Pulau Merah, gitu ya, yang sempat terkenal gitu ya. Siapa sangka, dan kita nggak pernah tahu, ya kan, bahwa ternyata di situ ada tambang emas, ya, dan itu yang nangkep ya Pak, orang luar negeri dulu, gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Jadi di sebelah pantai yang indah ya, kalau teman-teman misalkan nanti pas kapan-kapan bisa traveling ke Banyuwangi gitu ya, di Pulau Merah itu Anda akan melewati yang namanya tambang emas ya. Sampai kalau teman-teman sales di sana ada yang cerita, ini beli sepeda motor saja, jadi teman-teman sales di Honda ini cerita di Banyuwangi, kalau beli sepeda motor bayarnya pakai emas batangan Pak, emas modelnya masih batu gitu ya. Ini luar biasa. Artinya bangsa kita nggak kayanya super kaya, saya bilangnya super kaya dibandingkan negara lain ya, dibandingkan negara lain ya. Tetapi menariknya justru terjadi paradoks. Bangsa kita yang kaya, yang konon yang istilahnya dari data menunjukkan bahwa kita punya kekayaan flora dan fauna yang ada, tapi negara kita masih harus impor beras. Oke. Masih harus impor beras, dan ini jadi koreksi buat kita bersama ya, harus impor beras. Ya, ini macam-macam, ini data saya tunjukkan. Artinya jangankan beras, Pak. Saya mikir ya, saya ketika saya lihat data ini ya, saya juga cross check di data BPS yang ada gitu ya. Kita ini juga termasuk ngimpor garam ya, bahkan nilai yang diimpor sampai hampir 3 juta ton per tahun. Padahal saya mikir, saya membayangkan ya, ini terlepas saya sebagai orang awam, artinya gini, Indonesia kan garis pantainya kan cukup luas ya, lautnya nggak kurang-kurang kok gitu ya. Tapi garam saja itu sampai harus mengimpor ya. Dan ini artinya menjadi koreksi bersama ya, menjadi hal yang harus kita harus kita pikirkan bersama ya. Jadi sharing kali ini teman-teman Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin ngajak teman-teman untuk mulai berpikir ya, sebenarnya apa yang mesti kita lakukan ya, apapun profesi dan kondisi kita hari ini.
Tapi paling tidak kita harus segera melakukan perubahan. Karena kalau enggak, ya kita akan terkungkung di hal ini terus, Pak, Bu. Ya kan? Oke. Negara kaya tapi untuk segala sesuatunya harus banyak impor, harus hutang dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada dan itu dimulai dari transformasi, dimulai dari pikiran mental kita bersama. Ya. Oke. Ini paradoks yang terjadi. Negara kaya tetapi masih terjadi banyak kemiskinan di situ. Ya. Oke, bayangkan 20 juta penduduk miskin, ya, yang ini saya kategorikan miskin itu kalau berdasarkan BPS itu menyatakan bahwa dia hidup di bawah 150.000 per bulan atau dengan kurang lebih kalau diukur secara makanan 2.100 kalori. Artinya masih banyak orang-orang yang miskin. Jadi kita ini miskin di negara yang kaya. Ya. Hidup miskin di sebuah bangsa yang kaya. Ini jadi sebuah paradoks. Ya, paradoks yang harus kita pikirkan. Ya. Sekali lagi dampak COVID bisa-bisa malah menambah tingkat kemiskinan yang ada, teman-teman. Dan ini data dari Semeru menyatakan dengan skenario pertumbuhan yang hanya kurang lebih 2%, ini bisa meningkatkan sampai 30 juta orang miskin. Ya. Artinya apa? Ini semuanya kadang kita tidak, kalau misalkan kita menghadapi sebuah hal musibah seperti ini, berarti sebenarnya pondasi kita pun sebenarnya masih belum terlalu kuat. Ya. Pondasi atau istilahnya mental kita ini masih belum kuat. Ya, ini yang harus kita sama-sama menjadi PR kita bersama, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dunia kerja sekarang, IQ sekarang nggak terlalu banyak dipakai, Pak, Bu, teman-teman. Ya, bukan berarti kemudian sekolah itu nggak penting, tidak, gitu ya. Tapi sekali lagi, ternyata lebih kadang-kala dunia kerja itu lebih menuntut mental yang tangguh. Ya. Oke, makanya sekarang akhir-akhir ini berkembang yang namanya emotional quotient, ya, ada adversity quotient dan lain sebagainya. Tidak hanya mengandalkan EQ saja. Ya. Oke, jadi sekarang ini saya katakan kalau saya boleh sampaikan, teman-teman, pinter saja nggak cukup. Ya, kali lagi ya, pinter saja tidak cukup hari ini, apalagi tidak pinter. Ya, jadi itu. Oke. Nah, ini tentang dunia kerja yang ada. Ya, biasanya memang untuk kita EQ itu bisa membantu kita untuk diterima di sebuah pekerjaan. Tapi untuk kita dipromosikan, untuk kita meningkat karir kita, ternyata EQ tidak terlalu memberikan efek yang signifikan di sini. Ya. Oke, karena apa? Sebenarnya dicari oleh perusahaan-perusahaan yang ada itu adalah kondisi yang seperti ini, justru lebih kepada soft skill-nya, justru lebih kepada mental skill-nya, justru lebih kepada thinking skill-nya, ya, kemampuan berpikirnya. Ya, ini ya, istilahnya beberapa hal yang seharusnya kita berubah, tidak nunggu COVID dulu. Ya. Oke. Di mana sebenarnya kalau ngomong SDM kita, ternyata SDM kita pun juga masih cukup rendah. Ini data 2 hari yang lalu saya dapatkan ya dari hasil survei 2019 dinyatakan bahwa Indonesia berdasarkan indeks pembangunan manusia ya itu ada di peringkat urutan 6 di Asia Tenggara. Padahal kita tahu Asia Tenggara negaranya berapa sih? Nggak sampai 15. Oke, urutan 6 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia. Ya, Malaysia. Negara tetangga kita yang kadang agak sering gontok-gontokan juga. Padahal yang ini kalau saya cerita ini jadi ketahuan umur berapa saya, sungkan juga gitu. Oke. Padahal dulu saya masih ingat kalau kebetulan saya pernah mengenyam pendidikan di UNAIR, Universitas Airlangga. Itu dulu ada banyak teman-teman kita dari Malaysia. Tapi sekarang kondisinya terbalik. Justru kita yang akhirnya belajar ke Malaysia. Ya, artinya sekali lagi negara tetangga kita ya itu berhasil mentransformasi diri. Nah, masalahnya kita masih berkutat pada hal yang mungkin kelihatannya sepele. SDM kita peringkat 87 loh dari 157 negara. Ya, daya saing peringkat 50. Ya. Apalagi kemudian kalau kita bicara penguasaan teknologi digital karena sekarang ini kita masuk era digital. Ya, kita hanya peringkat ke apa ini 59 dari 63 negara yang disurvei. Mohon maaf ya. Oke, kalau teman-teman nanti baca bisa search sendiri di internet, kita masih kalah dengan yang namanya Vietnam, ya, Thailand, ya, yang
padahal mereka ketika yang mereka merdeka pun baru tahun, saya lupa tahun berapa ya itu, baru-baru ini tahun 90-an. Ya. Sedangkan kita 94-5 sudah merdeka, tapi negara ini ya jujur kita pun kadang masih terkungkum pada masalah-masalah yang mungkin berkutat pada peningkatan SDM. Ya. Jadi itu. Oke, lanjutkan. Ini kalau kita bicara tenaga kerja, teman-teman, Bapak Ibu, yang harusnya kita mulai waspada. Saya tidak bermaksud berpolitik ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena dulu sempat rame terakhir ini termasuk serbuan negara TKA dari Cina yang masuk sekitar 500 orang. Tapi yang terjadi apa? Sampai kemudian dibanding-bandingkan. Ya, kalau kita kirim TKI kan lebih besar gitu ya. Oke, saya tanpa ada maksud politik yang ada, tapi kemudian ini membuat saya berpikir. Membuat saya kemudian terusik juga bahwa kalau kita lihat benar TKA-nya lebih sedikit dibandingkan TKI yang kita kirim ke luar negeri. Tapi TKA yang masuk ternyata itu menduduki, kalau teman-teman lihat statistik yang ada, itu menduduki jabatan-jabatan strategis. Kalau saya sampaikan, sebagian besar mereka menduduki middle up. Middle up. Ya, jadi profesional, konsultan, komisaris, CEO, gitu, direksi, supervisor, middle up ke atas. Lah kita, mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan, tapi ketika kita kirim TKI, sebagian besar ya teman-teman tahu, jadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, teman-teman, Bapak Ibu rekan sekalian. Bahkan, jujur, kadang saya sempat miris juga karena beberapa teman yang cerita juga bahwa TKI kita itu sama-sama pembantunya ya, sama-sama pembantunya. Tapi TKI Indonesia dengan TKI mungkin dari Malaysia misalkan, ya sama-sama pembantunya, tapi gajinya itu jauh lebih rendah, ya di TKI kita. Saya sampai mikir, apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Apa karena mungkin teknik setrikanya ya yang nggak pas, gitu ya, teknik nyucinya, gitu ya. Ini menarik gitu ya, ini menarik. Tapi sekali lagi ini yang jadi PR kita bersama, teman-teman. Ya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk kali ini Pak Latif, rumpi-rumpinya ini saya kasih PR semuanya gitu ya, untuk berpikir bersama. Betul, gitu ya. betul. Memang harus mikir bersama, Mas. Betul, Pak. Ya, jadi kita harus agak mungkin kita harus agak dalam, kalau saya ngomong bahasa Jawanya itu ngoyo, berupaya keras gitu ya, untuk mungkin mengejar ketertinggalan kita. Ya, bahkan angkatan kerja di Indonesia, kalau kita tenaga kerja Indonesia, jadi kita semuanya di sini, kalau kita bicara tenaga kerja Indonesia, angkatan kerja, maka sebagian besar itu banyak sekali yang masih lulusan SD, Pak, teman-teman, Bapak Ibu. Ya kan? Bukan masalah untuk ngerjain matematika dan lain sebagainya, tidak, ya. Tapi dengan sekolah ini membantu kita untuk berpikir lebih sistematis, ya, membantu kita untuk mengoptimalkan thinking skill kita, berpikir lebih analitis. Tapi masalahnya sebagian besar hanya sekitar 12% itu yang lulus perguruan tinggi. Dan habis ini kita menyumbang pengangguran terbaru karena kan sekarang mulai banyak yang wisuda online juga, gitu ya, wisuda online. Ya, jadi nambah lagi bebannya, ya. Dan itu memaksa kita untuk berubah. Karena kalau tidak berubah, ya ini dia teman-teman kondisi yang ada. Ya, apalagi dengan adanya COVID, banyak yang terancam dirumahkan. Ya, dirumahkan ini maksudnya enggak dipecat sih, tapi mereka enggak dibayar juga. Ya, ini hasil dari surveinya Kemenaker, ya. Nah, kemudian 700.000 lebih di PHK. Ya, dan banyak usaha-usaha yang terganggu, dan kemudian pekerja migran TKI kita banyak juga yang dipulangkan. Nah, ini kondisi-kondisi yang sebenarnya menjadi mengusik hati kita. Ya, mengusik hati kita semuanya. Belum lagi kita dihadapkan pada perubahan tantangan generasi milenial. Generasi 70-an ini cepat saja, ya, generasi 70-an ini saya gambarkan seperti ini, Pak. Bu, teman-teman, rekan-rekan. Jadi ada anak kecil yang kira-kira lagi main ayunan, ya, dengan rambutnya yang dikepang dua, ya, diulin seperti itu, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita menghadapi serbuan generasi perilaku generasi milenial. Ya, nah, kalau misalkan generasi milenial, kira-kira gambar apa yang cocok nih menurut teman-teman? Kalau boleh digambarkan perbedaan dari generasi ini. Apa kira-kira?
Boleh Nah, silakan ditulis nih, di gambar kolom apa chat, nih? silakan. Boleh di chat, boleh mungkin unmute langsung gitu sekilas gitu, silakan gitu. Oke, kira-kira kalau menurut teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, kira-kira kalau generasi 2000-an ini asiknya dikasih gambar apa? Ada di Bang Sulaiman nih. Bang Sulaiman bilang gadget. Oh, Wah, mungkin lagi anak gadget, kecil lagi pegang gadget. bermain mungkin. gadget gitu ya, bermain gadget. Oke. Mewakili ya, Pak ya. Iya. Ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu kan nanti nggak apa, saya kalau sebutkan teman-teman juga pernah tahu kita dihadapkan pada generasi Y, generasi X, generasi Alpha bahkan yang terbaru. Tapi kalau saya boleh gambarkan sebenarnya, terima kasih Pak Sulaiman, gitu ya. Tapi kalau boleh saya gambarkan sebenarnya adalah kita menghadapi generasi yang modern seperti ini, Pak. Nah, oke. Jadi generasi yang sedang main tembak-tembakan, yang sedang main perang-perangan. Apa maksudnya? Apa maksudnya dari gambar ini? Karena sebenarnya generasi yang kita jalani, generasi yang kita hadapi, kita ada di sini, yaitu kita dituntut untuk perubahan. Karena apa? Intinya gini, kalau main perang-perangan itu kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Ya kan? Ya, jadi kill or to be killed. Bunuh atau dibunuh. Ya. Kenapa? Karena kita mau tidak mau diperhadapkan pada kompetisi yang luar biasa, ya, perubahan yang luar biasa, ya, yang sehingga menuntut kita untuk bergerak cepat. Ya. Masuk dalam diri kita. Untuk kita menjadi seorang yang tangkas, untuk kita menjadi seorang agile, untuk kita menjadi seorang yang tangguh. Ya. Generasi sekarang ini menjadi generasi yang rancu untuk nilai-nilai kehidupannya. Bayangkan, Pak. Dulu saya masih kecil diajarin bahwa bohong itu dosa. Tapi hari ini ada sebagian orang yang mengatakan bohong itu boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Ada istilahnya bohong hitam dan bohong putih. Artinya ini jadi rancu. Ya. Oke. Itu salah satu kerancuan nilai hidup. Ya. Oke. Kemudian apa? Pergeseran perubahan sangat cepat. Ya. Kalau teman-teman yang di otomotif tahu dulu kalau misalkan dari sistem pengapian dari platina sampai ke CDI itu butuh mungkin puluhan tahun, tapi sekarang fitur teknologi berkembang nggak sampai hitungan puluhan tahun, bahkan dalam 1 tahun ada injeksi, ada yang namanya fitur ini, motor listrik, tektonik dan lain sebagainya. Oke, pergeseran sangat cepat. Ya. Terus kemudian jadi sasaran untuk media-media yang ada. Ya, media-media ada. Ya, dan generasi sekarang ini tidak suka dikekang, ya. Dan menariknya adalah generasi yang kita hadapi dan mungkin dan kita di sini adalah generasi yang tanpa kedalaman. Artinya lebih menonjolkan permukaan. Coba teman-teman perhatikan. Dan saya juga melihat, ya, termasuk beberapa teman saya. Di Instagram, di Facebook itu foto-fotonya bagus, foto-fotonya keren, menarik, kelihatannya bahagia. Tapi siapa sangka, ya, ada satu teman saya, siapa sangka fotonya kelihatannya bahagia, Pak. Ya, anaknya orang kaya juga, ya kan? Dan kemudian suka jalan-jalan, tapi siapa sangka akhirnya dia sekarang ini berakhir di penjara. Kenapa? Narkoba. Ya, ketika narkoba, ya, kenapa kok pakai narkoba? Ditanya, kenapa kok pakai narkoba? Merasa apa? Hampa, sepi. Ya, artinya sekali lagi kita lebih mengutamakan permukaan. Nah, ini yang harus sama-sama kita rubah. Ya, untuk kembali kepada mental kita. Oke. Ya. Oke, saya cepat lagi teman-teman. Ya. Nah, belum lagi gelombang perubahan yang lain. Ya, kita masuk sekarang pada transformasi digital, ya. Indonesia lagi repot dengan industri 4.0-nya, ya. Digitalisasi internet dan lain sebagainya. Negara lain sudah mulai masuk ke 5.0. Gitu ya, di mana terjadi super smart society, ya, di mana sekarang teknologi benar-benar sangat-sangat berkembang, tidak hanya internet tapi ada AI, ya, artificial intelligence, ya, IoT dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita harus berkembang, ya. Oke. Nah, ini gelombang teknologi digital yang ada, ya. Jadi artinya sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan digital, ya, ini ada sedikit video ya. Nanti saya sekilas saja kita nonton karena waktu juga, semoga bisa jalan. In retail, it used to be that consumers went to the product. Now, in the golden age of e-commerce, it's the product that comes to consumers.
anywhere, anytime. But that's caused some problems for brick-and-mortar stores. What if it didn't have to be one or the other? Online versus offline retail. What if the two could work together seamlessly to benefit consumers and retailers? This is the new retail that Alibaba is building. And for this year's 11/11 Global Shopping Festival, the company is on track to show us how new retail is becoming a new reality. New retail is really a term coined by Alibaba. And it's how we start to think about moving from online to offline, but also thinking more about logistics and data technology and how to bring in this idea of media and entertainment and gamification all into the sport of retail. The best example yet is Hema, the company's internet and technology-powered supermarket. At Hema, everything happens through the mobile app. Online ordering for home delivery, in-store product research, even payments. But Hema's most innovative feature may be that each store also serves as a fulfillment center for online orders. That means consumers within a 3-kilometer radius can get their groceries in as fast as 30 minutes. Just like new retail, Hema continues to evolve. Now customers shopping at the store can pay through facial recognition too. As innovative as Hema is, it really is just the beginning for new retail. If you want to get a sense of the true future of this sector, you have to pay attention to the 11/11 Global Shopping Festival. 11/11 has become a testbed for all kinds of shopping innovations. A big trend in Bapak Ibu, saya skip saja dulu. Tapi dari sini sekilas memang terlihat jelas gambarannya, gitu ya. Ya mungkin videonya kepotong-potong ya, karena memang kalau biasanya di Zoom ini videonya agak susah gitu ya. Oke. Ya nanti, tapi di YouTube ada. Tapi dari sini ditunjukkan bahwa ternyata sekarang gelombang digital itu sudah mulai merasuk, ya, sudah mulai bermunculan dan kemudian mulai istilahnya digitalisasi ini sekarang sudah mulai merambah termasuk di dalam dunia bisnis retail dan lain sebagainya. Ya, termasuk salah satunya di Cina tadi, di China, ya, yang dikatakan bahwa itu kalau misalkan mau beli saja sudah pakai face recognition gitu ya. Bahkan kalau mungkin teman-teman nanti bisa dicek nih salah satu gambaran yang menarik di Shanghai Cina itu ada Starbucks yang kerjasama dengan Alibaba. Nanti boleh dicek di YouTube gitu ya, di YouTube. Atau nanti bisa chat saya kasih linknya. Artinya sebagai gambaran bahwa transformasi teknologi sekarang sudah mulai bergerak. Nah, kalau kita mau santai-santai, kalau kita mau tunggu dulu dah, ya, nggak malas berubah, ya otomatis sekali lagi kita akan menghadapi problem besar di sini, ya. Oke. Nah, intinya sekarang ini benar-benar kita harus fleksibel, harus agile. Ya, karena termasuk kalau kita bicara dunia bisnis pun juga berubah. Dulunya airnya tenang, tapi sekarang kita kayak naik air jeram. Satu sisi nggak boleh jatuh, tapi kita dihempaskan ke kanan dan ke kiri. Kalau mungkin teman pernah naik, gitu ya. Nah, pilihannya adalah sekali lagi berubah atau punah, change or die. Ya, jangan sampai seperti dinosaurus, binatangnya kuat, tapi ketika gagal beradaptasi, maka apa yang terjadi? Dia punah, ya, dia habis. Ya. Beda kalau saya teman-teman cermati, ya saya pernah baca juga termasuk di National Geographic yang ada, kecoa itu memang binatang yang dari dulu sudah ada. Tapi kenapa kok sampai sehari ini dia bertahan hidup? Karena dia pandai sekali beradaptasi. Dia bisa hidup di tempat yang kotor maupun di tempat yang bersih. Nah, itu menarik. Ya, teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi kembali kepada mindset kita ketika menghadapi situasi kondisi seperti ini. Ya, semuanya di tangan kita. Pertanyaan saya adalah gini, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman, misalkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau saya suruh Anda menggambar sebuah pemandangan, ya, apa yang Anda gambar? Ya, dalam tempo 30 detik ini. Kira-kira apa yang Anda gambar? Ya, pikirkan saja, bayangkan saja. Kira-kira apa yang Anda gambar? Ya, wah, boleh nih ya di chat ini. Ada yang bilang pantai, ada yang bilang gunung. Pantai, Mas Danang, gunung, Honda, gitu ya. gunung. Oke, macam-macam. Gunung, pantai, pantai, gunung.
Oke, sip, menarik nih. Ya, oke. Saya sering kali membawakan istilahnya aktivitas ini kalau misalkan ketemu dengan teman-teman di training gitu ya, kalau pas kita di kelas gitu ya, di offline, saya suruh gambar pemandangan. Dan menariknya adalah hampir 90%, ya, hampir 90% dari peserta yang ada adalah itu kebanyakan ini gambar yang namanya apa? Sorry, enggak muncul. Ya, nah ini dia, benar nggak? Gitu ya. Gunungnya 2, matahari di tengah, gitu ya. Oke, kanan kiri sawah, pepohonan yang ada. Ya, nah, ini yang kadangkala seperti seolah-olah kalau kita bicara pemandangan kita termindset di situ. Gitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan ini mohon maaf kadangkala sulit untuk dirubah. Ya, sulit sekali untuk dirubah. Ya. Oke, kenapa? Sejak TK, Pak. Ya, sejak TK sampai sekarang ya itu ya diajarinya gunung ya, sehingga mindset kita gunung. Kenapa nggak pikirkan yang lain, gitu ya? Kenapa nggak misalkan gambar cewek cantik, cowok ganteng, itu kan pemandangan juga, karena sesuatu yang dipandang, gitu ya. Artinya kadangkala justru potensi kita itu terkungkum dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Potensi kita itu terkungkum dengan mental kita. Ya, inilah yang harus paling tidak di awal ini kita rubah untuk menjadi pribadi yang agile, pribadi yang tangkas. Ya, jika Anda menolak untuk berubah, maka Anda akan terbelenggu. Sekali lagi teman-teman, ya, kita bisa jadi berubah karena dipaksa. Tapi ingat, dipaksa itu nggak nyaman. Oke. Tapi marilah dengan kondisi yang ada kita menyikapinya, kita melakukan sebuah inisiasi untuk melakukan perubahan. Paling tidak perubahan dalam hidup kita. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih, teman-teman. Ini angka 9 ya, betul ya? Angka 9 Romawi ya. Oke. Nah, tambahkan suatu komponen perubahan sehingga berubah menjadi angka 6. Monggo silakan rekan-rekan sekalian, mari. Nah, kira-kira apa yang Anda tambahkan supaya bisa berubah menjadi angka 6? Boleh salah satu nih jawab. Oh, silakan. Boleh jawab, boleh di-unmute. Boleh jawab, langsung boleh unmute saja, chat, silakan. Boleh chat. Ya. Oke, kira-kira tambahkan satu saja komponen perubahan sehingga berubah menjadi angka 6. Satu saja. Oke. Sepertinya masih pada bingung, Mas. Masih pada bingung, ya kan? Lagi sedang berpikir masih pada panjang. mikir, gimana nih, ya kan? Gimana supaya bisa berubah jadi angka 6, ya kan? Oke, ini karena waktu gitu ya. Oke. Baik, supaya bisa berubah jadi angka 6, teman-teman, rekan-rekan sekalian, maka ya gampang saja, ini satu hal. Nah, tambahkan aja angka 6. Jadi 1 kali 6 jadi 6, gitu ya. Ya, ini merupakan perubahan istilahnya dalam tanda kutip. Beberapa orang teman mengatakan harus out of the box, gitu ya. Oke. Atau misalkan apa yang bisa kita lakukan? Bisa jadi tambahkan huruf S, jadinya 6. 6. Ya. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau kita bicara perubahan, artinya sebenarnya diawali dari cara kita berpikir, dari mental kita. Ya. Perubahan bisa nampak sebagai pertambahan atau pengurangan sesuatu. Ya. Tapi ya sudahlah, nggak usah terlalu banyak dipikirkan tentang pertambahan atau pengurangannya. Tetapi kembali lagi kepada tujuan awal kita. Kalau kita bicara perubahan, ya, maka harapannya, tujuannya harus bisa memberikan sebuah makna baru, memberikan nilai tambah yang baru bagi kehidupan kita. Ya, jadi itu teman-teman. Ya, jadi perubahan apa yang akan kita lakukan, ya tidak sekedar berubah, tidak sekedar bergerak, tapi perubahan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberi makna dan nilai tambah yang baru. Ya. Jadi itu menurut saya definisi perubahan. Ya. Perubahan itu tidak harus berevolusi sebenarnya. Ya, tapi bisa memberikan nilai tambah yang ada. Contoh LinkedIn, misalkan. Teman-teman mungkin pernah tahu. Ya, LinkedIn. Dulunya hanya koran yang berisi tentang lowongan pekerjaan. Tapi mereka bertransformasi menjadi sebuah media digital, ya, dan sekarang banyak dicari. Ya, Netflix
dulunya adalah merek yang namanya mungkin teman-teman beberapa teman yang mengalami tapi nggak usah nyebut lah ya, nanti ketahuan umur berapa gitu ya. Oke, jadi Netflix ini kan dulunya merek yang namanya kaset video beta gitu ya. Kalau dulu kan kalau style kaset bukan yang CD ya, tapi bentuknya kaset video yang harus kita pakai player lagi. Dan biasanya hanya orang-orang kaya yang bisa. Saya masih ingat kita harus numpang ke rumah temen untuk lihat film gitu ya. Oke, tapi sekarang bertransformasi. Ya, karena apa? Sekali lagi zamannya sudah berubah, zamannya sudah beda. Ya, oke. Belum lagi apa? Ya ini, oke. Spotify. Ya, Spotify. Nah, Spotify ini kan dulunya merek kaset, tapi sekarang bertransformasi. Ya, oke. Gmail. Ya, dulunya hanya amplop, tapi sekarang berubah menjadi surat kabar, surat elektronik. Nah, artinya sekali lagi sebenarnya hanya memberikan nilai tambah yang nantinya ada manfaat yang bisa kita rasakan, bahkan orang lain pun juga bisa merasakan. Nah, ini harapannya tujuan dari perubahan yang kita lakukan, teman-teman. Ya, sehingga kadangkala respon orang itu biasanya ada beberapa. Yang pertama menolak perubahan. Waduh, gini aja sudah cukup karena mungkin merasa nyaman. Ya, gambar pemandangannya gambar gunung. Aduh, gini aja kenapa harus yang namanya pakai medsos untuk jualan? Toh saya aja kalau ketemu sebar brosur aja sudah bisa. Kan? Aduh, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Gak penting, saya nggak dipakai. Dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah merasa nyaman. Ya, tapi hati-hati, kenyamanan itu yang nanti akhirnya akan membuat kita seperti katak ketika direbus dalam sebuah ember. Ya. Awalnya nyaman, santai, tapi ternyata tanpa disadari akan memanggang kita, akan membuat kita binasa. Ya. Yang kedua, ada yang melihat perubahan. Jadi hanya nunggu. Ya, hanya nunggu. Oh, gitu ya. Oh, harus pakai medsos ya. Oh ya, udah ya jalani dulu, nanti kalau hasilnya bagus baru gue yang ikutan, baru saya yang ikut. Oh, harus pakai video ya promo-promonya. Wah, ya sudahlah, nanti bikin dulu. Toh nanti kan kalau sudah bikin kan belum tentu ada yang lihat, gitu ya. Nanti kalau sudah banyak yang lihat deh saya baru bikin. Artinya dia hanya menunggu, dan ketika menunggu artinya biasa yang terjadi hanya penyesalan. Ya. Dan yang ketiga adalah membuat atau menginisiasi perubahan. Artinya lebih proaktif. Apa sih yang dibutuhkan sekarang? Zaman seperti apa saya hadapi sekarang dan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa berkembang? Ya. Oke. Ya, jadi biasanya orang itu, ya ini kalau agak sedikit pakai rumus, biasanya orang itu berubah. Yang pertama karena memang dia ada kesakitan atau ketakutan yang dialami. Ya ini salah satu, ya mungkin jadi pembelajaran yang kurang pas. Ya, jadi saya sekarang ini berusaha belajar untuk mencoba terjun di dunia digital. Ya, gara-gara apa? COVID. Ya, jadi karena ketakutan, karena sesuatu yang memaksa. Gitu. Dan akhirnya apa ya, kadang mikirnya ya bisa terlambat, tapi ya oke lah, tetap saya lakukan supaya apa ya, supaya saya nggak ketinggalan ya. Tetapi yang menarik adalah harapannya adalah teman-teman berubah itu karena visi, berubah karena ingin impian tercapai ya. Jadi itu, nah harapannya teman-teman, mari hidup kita dilakukan, digerakkan oleh kembali kepada visi, kembali kepada impian, sebenarnya apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai. Itu akan menjadi target kita bersama. Ya. Oke. Jadi kenapa orang ya biasanya orang itu takut untuk berubah itu karena memang kita nggak bisa, karena gini loh, ketika kita melakukan sesuatu perubahan, kadang hasilnya itu masih belum jelas. Kita nggak bisa lihat hasilnya. Hasilnya cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa gagal, yang kedua bisa sukses. Ya. Jadi hasilnya akan nggak jelas. Jadi makanya orang-orang itu kalau misalkan diajak berubah akan susah, teman-teman. Karena belum tahu hasilnya. Hasil ini menjadi sebuah yang misterius. Tapi saya bisa pastikan kalau kita nggak mau berubah, ya kita nggak akan dapat hasilnya. Itu yang bisa saya pastikan. Ya, kalau berubah saya belum bisa pastikan hasilnya. Tapi yang saya bisa pastikan adalah kalau kita nggak berubah, pasti kita akan tidak dapat hasil. Ya, jadi itu. Kita berubah karena apa? Kadang-kala nggak nyaman. Ya, kadang-kala kita nggak nyaman. Mungkin teman-teman ya, saya tunjukkan, boleh tangannya dilipat seperti ini, jadi dikaitkan seperti ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman dikaitkan. Ya, oke. Ya, ini saya nggak bisa lihat, ini dicoba.
Nah, kemudian Anda perhatikan, kira-kira yang di atas itu jempol kanan atau jempol kiri? Ya, jadi berbeda-beda ya. Ya. Saya jempol kanan, Mas. Nah, jempol kanan nih Pak Latif. Ya, sama, saya juga jempol kanan. Nah, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu melakukan sebuah perubahan. Ya, yang tadinya kalau di atas jempol kanan, taruh di bawah. Ya, taruh di bawah. Yang tadi kalau di atas jempol kiri, taruh di bawah. Oke. Pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan kalau Anda ketika merubah jempol? Nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Aneh, pasti ada sesuatu yang aneh, aneh gitu ya. Pasti ada sesuatu yang seolah-olah mengganjal. Betul ya? Oke. Sama teman-teman. Kita bicara merubah jempol aja nggak nyaman, apalagi merubah hidup. Apalagi merubah nasib. Artinya semuanya dibutuhkan sebuah pengorbanan, dibutuhkan sebuah waktu, dibutuhkan sebuah biaya, ketekunan, kekuatan, dan pribadi yang tangkas. Ya, jadi ini. Ya, sehingga ayo kita mulai ya bergeraklah dari zona nyaman, bergeraklah dari mental kita, menciptakan zona yang baru. Ya, oke, sorry. Ya, nah, sehingga semuanya tergantung dari sudut pandang. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat gambar apa ini? Oke. Silakan boleh di-chat kira-kira apa sekilas? Gambar apa nih? First impression sekilas Anda. saja. Cewek. Cewek, iya kan? Cewek. Oke. Ya, cewek. Ada yang mungkin lihat gambar nenek-nenek gitu ya. Nah, semuanya sebenarnya tergantung sudut pandang teman-teman, Bapak Ibu. Ya, sama seperti krisis yang kita alami hari ini. Semuanya tergantung sudut pandang. Semuanya bagaimana tergantung kita meresponinya, bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau kita pandang negatif ya negatif pasti. Tapi kalau kita lihatnya peluang, ya peluang, ada sesuatu yang harus kerjakan. Ya, oh kalau saya kemudian oke, mungkin penjualan saya menurun dengan adanya COVID seperti ini. Tapi saya dapat peluang apa? Saya belajar baru, di mana saya kemudian belajar digital, ya sehingga saya promosinya hanya lewat digital. Dan ini bisa jadi menjadi sebuah pembelajaran yang baru. Sehingga nggak perlu sebar brosur mungkin, tapi promo lewat digital yang ada. Ya, jadi itu. Nah, sehingga kalau kita bicara perubahan sendiri, ya perubahan itu bagaimana kita melihat situasi dan kondisi sekitar kita, teman-teman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Sebenarnya apa yang dibutuhkan mungkin bagi pelanggan-pelanggan saya dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pergerakan, melakukan suatu rencana, melakukan sebuah perubahan, dan terakhir adalah selesaikan sehingga kita berubah. Tapi ketika kita tidak perhatian, ketika kita tidak mau bergerak dan kemudian tidak konsisten, yang terjadi adalah malah justru gagal berubah. Ya, oke. Ya, jadi ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk memikirkan, ya. Jadi mungkin malam ini tidurnya jadi nggak nyenyak, mohon maaf kalau nggak nyenyak dengan rumpi-rumpi dengan saya kali ini, ya. Untuk bagaimana kita supaya menjadi pribadi yang tangkas. Karena pribadi yang tangkas ini saya suka pakai kapan hari saya diskusi dengan Pak Boni ya dari Astra Honda Motor. Beliau cerita bahwa kalau kita menjadi pribadi yang tangkas, pribadi yang agile, itu pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, tapi fleksibel. Ya. Fleksibel, bisa ngikutin alur perubahan yang ada. Sehingga apa? Bisa beradaptasi. Di mana yang mesti kita lakukan adalah selalu melakukan selalu belajar untuk mendapatkan sesuatu yang baru sehingga menambah daya saing kita. Ya. Kemudian cepat beradaptasi, ya. Nggak santai-santai, tapi segera coba melakukan sebuah tindakan, ya. Kemudian apa? Fokus kepada masa depan, visi, ya. Oke, dan kemudian mencoba mencari peluang-peluang yang baru. Ya. Tadi saya juga ikut lagi dengan sebuah seminar Innovate or Die, ya, yang dikatakan bahwa dengan kondisi seperti ini ya banyak peluang-peluang baru sebenarnya ditemukan. Mungkin bisa jadi bantu jualan orang kalau jualan masker yang ada dan sebagainya. Kakak saya contoh misalkan ketika jualan sepi gitu ya, oke. Terus temannya ada yang bisa bikin masker, ya dia bantu jualan masker dan ini menjadi sebuah peluang baru misalkan. Oke. Nah, otomatis di sini artinya kita menjadi pribadi yang tangkas untuk menangkap peluang. Ya. Oke, di mana pribadi yang tangkas itu ya. Oke. Cepat saja saya langsung buka. Ya, ini sedikit tips dari saya untuk menjadi pribadi yang tangkas menghadapi perubahan. Yang pertama, teman-teman tetapkan visi Anda. Kita hidup ini untuk apa sih? Kita punya tujuan apa? Apa yang ingin kita capai? Dan mohon maaf, kalaupun sampai kita akhirnya harus meninggalkan dunia ini, apa yang ingin kita tinggalkan? Ya, sejarah apa? Kita ingin dikenal seperti apa? Tetapkan visi, tujuan Anda.
5, 10, bahkan 20 tahun mendatang. Apa yang ingin teman-teman capai? Yang kedua, mimpi saja nggak cukup. Harus segera atur strategi rencana. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai mimpi itu? Ya. Dan yang ketiga, ya, bertindak. Niatkan diri untuk bertindak. Ya. Yuk dorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Plan what you do and do what you plan. Ya. Oke. Rencanakan apa yang Anda lakukan dan eksekusi atau lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Apa yang sudah Anda rencanakan. Ya. Gunakan potensi yang ada. G-nya, tangkas G. Gunakan potensi. Ya, potensi kelebihannya teman-teman apa? Saya pinter ngomong, ya sudah kalau pinter ngomong, ya. Tapi sekarang misalkan siapa tahu teman-teman bisa belajar yang namanya VO, voice over, misalkan seperti itu bisa jadi peluang yang baru. Ya, oke. Saya pinter desain, ya bagaimana? Gunakan potensi itu misalkan, ya. Bisa menggambar, gunakan untuk membuat desain-desain konten Instagram atau konten media sosial yang cukup menarik. Gunakan potensi Anda. Fokuslah untuk mengembangkan potensi Anda. Ya. K, konsentrasi pada peluang, tangkap, lihat sekitar kita, ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mungkin tetangga kita, konsumen kita, atau dasar kita, atau bangsa kita mungkin. Ya. Sehingga kita bisa memberikan nilai tambah di situ. Ya. Dan ini juga tidak kalah penting adalah abaikan yang mengganggu. Soalnya kalau kita mau berubah itu biasanya banyak omongan-omongan yang nggak enak gitu ya. Oke. Apalagi kalau, mohon maaf, biasanya saya mendengar kata cie gitu ya. Cie diundang Pak Latif, cie ngisi di Kopi Rumpi, cie wah calon orang sukses ya. Amin. Saya doakan pasti amin. Kadangkala kata cie ini yang mengganggu. Ya benar nggak teman-teman sekalian? Oke. Tapi ya otomatis justru ini menjadi motor saya untuk saya berusaha berkembang, ini salah satunya. Nah, oleh karena itu abaikan sesuatu yang mengganggu, kata-kata yang negatif, kata-kata yang mungkin menghalangi kita, hindari itu. Dan yang paling penting adalah selesaikan langkah. Ya, jadi selesaikan apa yang sudah kita mulai, teman-teman. Ya, konsisten di sini. Ingat, tetap niat dan bersungguh-sungguh. Karena katanya, ya kan, Tuhan pun nggak akan bisa menghalangi kalau kita punya kesungguhan hati. Katanya seperti itu, gitu ya. Oke, jadi siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, teman-teman, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Ya. Nah, hati-hati, kadangkala ada yang menghambat kita, yaitu apa? Kadangkala kita bertindak tanpa rencana. Atau sudah punya rencana, tapi nggak dilakukan. Wah, sudah mau nih, hari ini saya mau follow up konsumen, ya kan? Hari ini saya mau bikin desain, hari ini saya mau ini, tapi karena kemudian nggak komit, aduh kok panas ya, waduh kok rasanya ngantuk ya, akhirnya apa? Nggak jalan. Ya, no commitment to plan. Ya, atau lost focus, nggak fokus sama kerjaan kita. Ya, dan bergerak terlalu lambat. Nah, hati-hati teman-teman dengan 3 hambatan ini, dengan 3 gangguan ini. Ya. Oke. Dan sebelum saya tutup, ini kelihatannya karena nggak terasa Pak Latif juga sudah menjelang maghrib gitu ya. Saya tutup, kita mari belajar dari burung elang, gitu ya teman-teman sekalian. Tidak mudah untuk berubah. Elang itu rata-rata usianya hanya 30 sampai 40 tahun. Tapi sebenarnya dia bisa hidup 2 kali lipat, sampai usia 70 tahun. Boleh nanti cek di National Geographic. Saya baru tahu juga tuh. Tapi apa yang dilakukan? Ya. Tapi apa yang dilakukan? Gimana Pak? Sorry. Iya, saya baru tahu juga sampai usia 70 bisa deh. Betul Pak, gitu ya. Jadi sebenarnya dia sebenarnya bisa sampai usia 70 tahun, cuma jarang, Pak. Okay. Tapi yang dilakukan adalah dia harus memilih untuk bertransformasi. Ya, ini kalau saya pernah lihat di National Geographic di TV gitu ya. Oke, tentang membahas fauna gitu ya. Hewan-hewan, salah satunya elang. Di mana dia harus semedi dulu, Pak. Jadi harus bertapa dulu. Jadi dia naik ke gunung yang tinggi. Kemudian yang dilakukan apa? Karena usianya sudah 30 tahun, 40 tahun, yang terjadi apa? Bulunya itu sudah lebat. Sehingga ketika bulunya lebat, dia kalau terbang itu berat. Akhirnya apa aja? Jadi sasaran empuk para pemburu. Itu yang menyebabkan umurnya pendek. Maka yang dilakukan apa? Burung elang mencabuti bulunya sendiri dengan paruhnya. Jadi dicabut, ya kalau ngomong sakit, kalau ngomong berdarah, sakit. Itu kalau misalkan, ya itu kalau waktu saya lihat di videonya, di situ sampai burungnya pun teriak. Wak. Gitu ya.
Oke. Jadi saya bisa istilahnya hati saya juga wah lihat benar-benar sakit. Jadi dicabut. Setelah bulunya habis, tercabut habis, ya cabuti sendiri. Ya. Maka yang dilakukan apa? Kuku. Ya, kukunya. Kukunya itu sudah mulai panjang sehingga ketika mulai panjang akan menyulitkan dia untuk menangkap mangsa. Karena ketika dia nangkap mangsa dia harus cengkram. Tapi karena kukunya panjang, itu sulit. Karena kukunya sudah mulai melengkung kalau panjang. Maka yang dilakukan apa? Dia cabut, ya, dia patok yang namanya kukunya itu, dan kemudian dihantamkan pada tebing supaya apa? Kukunya putus. Itu yang dilakukan, Pak. Ya, dan yang paling akhir adalah dia semedi kurang lebih sekitar 10 sekian hari gitu ya. Oke. Dan yang paling akhir adalah dia mematahkan yang namanya paruhnya sendiri. Ya. Kenapa? Karena semakin lama dia hidup ketika sudah mencapai usia 30 tahun, 40 tahun, paruhnya juga sudah mulai panjang, tumbuh, melengkung. Dan akhirnya dia tabrakkan ke dinding tebing yang ada, ya, dia hancurkan sehingga patah paruhnya. Ya, dan dia harus menunggu untuk beberapa hari lagi. Kemudian setelah masa transformasi itu selesai, dia menunggu untuk apa? Bulunya tumbuh lagi tanpa, ya. Kemudian kukunya tumbuh lagi dan kemudian paruhnya tumbuh. Dan ketika semuanya sudah mulai tumbuh, ketika sudah mulai nampak, maka muncullah seekor burung elang yang gagah kembali. Ya, seperti ketika dia terlahir kembali. Ya, sehingga akhirnya dia bisa bertahan hidup. Nah, teman-teman sekalian, akhir dari sharing saya, ya. Jadi mari kita belajar dari kisah burung elang ini. Artinya kadangkala kita dibutuhkan pengorbanan, kita dibutuhkan suatu usaha yang mungkin nggak mudah, ya kan? Suatu usaha kerja keras yang cukup luar biasa, yang kadangkala membuat kita rasanya sakit, yang kadangkala mungkin ketika kita berubah pun hasilnya belum kelihatan. Tapi percayalah, satu titik perubahan Anda ketika kita sudah atur strategi, kita sudah lakukan sungguh, saya yakin, percaya, ya, bahwa perubahan pada saat waktunya nanti pasti akan membawa hasil yang luar biasa. Ya, nah, dan masih ada sebuah puisi yang menarik, ya. Jadi saya banyak dapat hal yang baru dari Mas Yuda. Jadi saya banyak dapat hal baru dari Mas Yuda, luar biasa. Silahkan bagi yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit bagi rekan-rekan yang mau bertanya, rekan-rekan Kupi Rumpi silahkan. Mau sharing boleh, mau bertanya mau rumpi-rumpi boleh, silakan. Boleh. Ngerumpi-rumpi lah di sini. Kopi Rumpi, kumpul inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya boleh chat atau boleh langsung di unmute lalu bertanya atau sharing boleh. Silakan, siapa? Ini tadi ada ini Lukman Hakim. Nah, Lukman Hakim ini dari Tangerang, jauh di Oke, wah Mas Lukman, boleh. Silakan. Ya, jadi pendengar setia aja dulu lah.
Mau sharing silakan atau mau bertanya silakan. Boleh silakan Kang kalau Lukman. Mas Lukman mau sharing atau mau menyampaikan suatu idenya. Ini cukup menarik karena kan kita ngerumpi nih Mas Lukman. Karena jarang-jarang nih saya baru ketemu Mas Lukman juga di Kopi Rumpi ini. Coba kalau nggak ada Kopi Rumpi ini nggak ketemu Mas Lukman juga nih. Oke. Ya boleh. Hal yang menarik bagi saya di saat mendapatkan satu hal baru yaitu terkait judul ini. Judulnya sangat menarik sekali. Jadi yang intinya bagaimana kita menghadapi ke depan ini memang mungkin satu sisi setiap daerah berbeda-beda lah. Dengan kondisi apalagi yang COVID seperti sekarang ini dari berbagai sektor ya. Memang dari hal menarik yang bisa kami tangkap ya memang buat untuk memotivasi kami yang ada di Tangerang salah satunya bisa nanti kita aplikasikan di wilayah-wilayah kita. Yang terutama yang sangat menarik nih banyak PR buat kami nih, khususnya di Tangerang nih. Apalagi yang sangat menarik tadi itu terkait bagaimana yang bisa kami pikirkan yaitu Indonesia selaku apapun yang bisa ditanam, kalau kata kayu aja bisa tumbuh gitu. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia lebih banyak mengimpor ya dari luar. Betul, ini sangat sedih sekali, sesuatu yang kita harus pikirkan buat ke depannya. Ya itu sajalah dari kami. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadapi dan merubah Indonesia menjadi lebih emas lagi. Itu saja. Betul, Pak. Baik, setuju, Pak. Amin. Gitu ya. Terima kasih banyak, Kang Lukman Hakim. Jadi memang tadi saya lihat banyak PR memang yang disampaikan oleh Mas Yuda ya. Jadi memang pada akhirnya mengubah negara, mengubah apapun, termasuk mengubah masyarakat, tadi dimulai dari sendiri pada ujungnya ya. Itu betul, maka betul, setuju. Sehingga tadi kita bilang harus bertransformasi dan harus sadar seperti elang, dan elang sadar untuk bertransformasi memang menyakitkan, memang sangat susah, tidak lazim, tidak biasa, maka akhirnya berubah. Dan bahkan kalau kita melakukan perubahan sama caranya, jangan harap bisa berubah dengan sangat baik. Setuju sekali Mas Yuda. Nah, ada pertanyaan dari Kang Sulaiman. Langsung di-unmute saja Kang Sulaiman, Kang Sule. Ini juga pengikut setia kita, Kopi Rumpi. Jadi butuh motivasi untuk terus berubah. Sampai kapan nih? Kira-kira begitu. Kira-kira sampai kapan, Mas? Sebenarnya tiap orang tuh butuh motivasi sebenarnya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kembali lagi sih kalau kita bicara untuk motivasi ya. Ini menarik nih masukan dari Kang Suli ini. Ya kan? Terus kita berubahnya sampai kapan? Ya otomatis kalau kita mau berubah apa yang kita menjadi visi kita sebenarnya, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya ujung-ujungnya adalah kembali ke situ gitu ya. Harapannya kalau kita misalkan punya mimpi kan pengennya juga mimpi itu akan pasti tercapai gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah untuk proses perubahannya itu kita dibutuhkan sekali lagi kembali lagi kepada yang namanya transformasi. Kita mungkin butuh yang namanya atur strategi. Jadi tangkas itu tadi. Ya, mulai dari visi kemudian atur strateginya lagi ya. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan? Ya, contoh misalkan, ya saya kalau misalkan boleh ngasih contoh nih, misalkan kalau boleh cerita, saya juga pengen berharap bahwa saya benar-benar menjadi trainer yang menginspirasi. Itu menjadi impian saya, gitu ya. Menjadi trainer yang menginspirasi mungkin bisa jadi tidak hanya di lingkungan saya sebagai di FLP Honda, tetapi saya juga pengen juga memberikan inspirasi untuk orang-orang lain, termasuk salah satu yang kemudian jadi PR kami, Kang Leman gitu ya, Kang Sulaiman. Secara pribadi hati saya itu terketuk untuk kita melatih anak-anak muda, ya, melatih anak-anak muda. Jadi memberikan inspirasi untuk anak-anak muda, karena kembali lagi berangkat dari sebuah masalah itu tadi, masalah yang orangnya cerdas, teman saya, pinter, kalau ngomong pinter, kalau ngomong secara sumber daya mungkin dia oke gitu ya. Dan kemudian kalau dulunya di media sosial itu tampaknya bahagia, selalu posting foto-foto bahagia dan menarik. Tapi ternyata sekali lagi ya, tahu-tahu kena narkoba, tahu-tahu
kena masalah drugs dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hidupnya berantakan. Nah, untuk mencapai mimpi ya sekali lagi kembali kepada passion itu, dan kemudian passion itu dimunculkan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perilaku, dalam sebuah strategi. Nah, kalau ngomong sampai kapan ya harapannya memang sampai berhasil. Nah, ketika kemudian di tengah jalan mengalami biasanya kadangkala ya yang sering terjadi adalah ketika kita sudah bergerak, sudah maju, begitu mengalami hambatan, kita kemudian menganggap wah ini Tuhan tidak berkehendak. Gitu ya. Ketika menghadapi hambatan, wah ini kelihatannya nggak cocok nih kerja di air nih. Gitu ya. Oke. Jadi artinya hambatan-hambatan itu kemudian membuat kita mundur. Padahal mestinya kalau misalkan ketika kita ada hambatan, harusnya yang kita lakukan apa? Kita melakukan evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Sama seperti ya istilahnya kalau tadi burung elang mungkin dalam pikiran saya, dalam imajinasi saya, itu burung elang itu kemudian dia memutuskan, iya saya harus bertapa, saya harus mengatur strategi supaya saya bisa panjang umur. Ya, artinya kita coba atur ulang strateginya mungkin enggak untuk kita terobos. Ya, jadi ketika misalkan ada hambatan, ya mungkin enggak kalau misalkan hambatan itu kita lompatin. Ya, jadi melakukan bentuk evaluasi, self evaluation, ya. Oke. Kalau nggak bisa dilompatin, mungkin enggak misalkan kita gali di bawahnya. Ya, kita gali di bawahnya. Oke. Ataupun kalau misalkan nggak bisa gali di bawah, mungkin enggak kalau kita dobrak. Nah, sekali lagi semuanya bicara kemungkinan, dan sekali lagi kalau tadi istilahnya pemikiran saya adalah kalaupun kita melakukan sesuatu pun belum tentu memang bisa berhasil. 100% saya nggak berani jamin itu. Tetapi paling tidak kita punya peluang. Ya, punya peluang. Daripada kalau kita nggak pernah nyoba, daripada kita berhenti satu titik. Nah, ini bisa motivasi. Dan kembali kepada passion sebenarnya. Passion untuk mencapai visi. Itu sih Kang Leman. Ya, itu menurut saya. Ya, luar biasa. Bisa ditambahin. Ya, luar biasa. Tapi memang perubahan, kemudian selalu bergerak untuk termotivasi itu perjalanan yang tiada akhir. Bahkan konon sampai kita dipanggil yang Maha Kuasa baru selesailah tugas kita untuk menjaga konsistensi diri kita. Jadi sampai kapan motivasi selalu cari. Karena konon setan tuh akan datang membisiki kita dari kanan, kiri, depan, belakang, tidak akan pernah berhenti. Termasuk mungkin bisa jadi kita yang berada di sini sangat kelihatan bahagia, bisa jadi hanya terlihatnya saja, dalamnya kita belum tentu. Atau bisa jadi kelihatan sukses sekarang, nanti di akhir hayatnya belum tentu. Kalau ternyata tergelincir sedikit dan kita tidak konsisten untuk menjaga. Dan itulah akhirnya setiap orang pada dasarnya selalu harus termotivasi kapanpun, dimanapun, dan sampai kondisi apapun. Maka perlu ada teman-teman seperti ini yang mengingatkan, perlu selalu ikut dalam kondisi forum-forum positif, selalu berada dalam lingkungan yang positif. Minimal kalau toh kita tidak nyinyir, kalau kita tidak bisa berkata baik, jangan nyinyir. Kalau main di medsos kan seperti itu. Kalau kita nggak mau pusing misalkan, jangan membandingkan kita dengan orang lain. Kalau membandingkan kita orang lain, mungkin kok dia selalu terlihat bahagia. Ini ada satu menarik, Mas, terkait dengan cerita Mas tadi, Mas Yuda tadi. Ada seorang teman tuh stres, Mas, cerita saya. Gue stres nih, ngelihat sosial media. Sampai akhirnya mau detox dari sosial media selama 1 bulan. Bahkan mungkin kalau bisa lebih lah. Kenapa? Karena selalu stres. Karena yang dia lihat di sosial media tuh setiap orang bahagia, kok gue nggak bahagia. Padahal kan belum tentu gitu. Kok ini orangnya asik banget jalan-jalan kemana-mana, makanannya enak terus. Gue tuh makanan susah gitu. Pada akhirnya teracuni juga tuh oleh hal-hal yang sifatnya mungkin bisa jadi belum tentu nyata, bisa jadi hal yang semu. Nah, rasanya juga sama. Kita berubah harus ada inner tadi. Kalau kata Mas Yuda tadi cerita tentang Simon Sinek, why dulu. Kenapa kita mau berubah? Apa yang mau kita ubah? Lalu berubahnya bagaimana? Yuk kita temukan. Tadi Mas Yuda sudah ngasih tangkas misalnya. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya sesuatu yang kita capai, percuma tuh. Nah, termasuk mengubah Indonesia. Di sini saya lihat ada Kang Lukman, ada Kang Ana Rahmat, ada Mbak Indri, dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua punya keinginan yang sama untuk mengubah orang lain. Dan dimulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulai dari diri sendiri, kalau kata Mas Yuda tadi, sebuah hal yang sepakat kita ingin ubah. Termasuk, nggak peduli tuh, berapa orang forum yang kita bikin, yang hadir mau 1 orang, mau hadir mau 2 orang, yuk go ahead gitu. Kalau toh misalkan Kopi Rumpi nggak terlalu banyak orang yang datang, kita sebarkan di sosial media, kita viralkan. Dan
Jangan pernah peduli dengan kata orang lain yang mungkin akan menghalau kita, kalau tadi Mas Yuda bilang ya. Saya mengutip hal yang menarik tadi. Mungkin orang lain bilang, ngapain lu cie, itu akan menghancurkan kita, tapi Mas Yuda menyadarkan kita, jangan peduli sama cie. Kalau Kang Anang Rahmat saya ambil adalah salam damai dan selalu indah selalu. Jadi jangan pernah menganggap Indonesia, ini tadi yang sampai oleh Mas Yuda menarik, Indonesia memang kelihatannya jelek, tetapi punya orang yang luar biasa. Mas Yuda ngasih kita pesan yang, ayo bangkit dong, lu jangan cuma sekedar mengeluh tentang negara, tapi Mas Yuda ngasih satu hal yang menarik, luar biasa, yuk bangkit, mulai ngubah negara, mulai dari kita, mulai dari teman kita. Luar biasa. Mas Yuda, applause lagi untuk Mas Yuda, hal yang sangat menarik. Mas Yuda, rasanya kita ingin ngobrol banyak, nanti kita bisa sambung di IG Live bareng, atau nanti Zoom juga boleh di Kopi Rumpi lagi, suatu saat kita bisa ngobrol. Sama rekan-rekan yang sudah pernah hadir Kopi Rumpi juga mau ngobrol-ngobrol terus loh. Ayo ada tema apa, silakan. Nanti ada Mas Gary, nanti juga mau ngobrol tentang, ini juga muncul Mas Gary dengan anaknya, pendengar setia Kopi Rumpi, mau cerita nanti tentang copywriting segala macam. Jadi yuk kita kita berubah mulai saat ini, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil. Barangkali ada penutup Mas Yuda sebelum kita tutup akhiri Kopi Rumpi kita, kumpul inspiratif tidak hanya sekedar ngerumpi, silakan. Oke, teman-teman, sebenarnya sekali lagi kalau kita ingin mengubah dunia, ya mulailah dari mengubah diri kita. Ya, karena kalau saya yakin dan percaya kalau diri kita berubah, maka dunia kita akan berubah. Ya, kalau kita memilih untuk misalkan mengubah hati kita untuk bahagia, otomatis dunia kita akan bahagia. Ya, sekali lagi kitalah cerminan dari dunia itu, teman-teman. Ya, terima kasih banyak buat Kopi Rumpinya ya. Ya, saya senang sekali berbagi dan nanti boleh deh karena saya juga kadang mesti ngikutin Kopi Rumpi ya, dan beberapa kali juga sempat lost gitu. Dan ini menjadi media menarik karena ya kita sebagai istilahnya ya ini yang bisa kita lakukan ya. Kita mulai dari mungkin hal yang sepele, tapi walaupun kelihatannya sepele ya saya istilahnya dari pribadi saya mendapatkan semangat yang luar biasa dari Kopi Rumpi. Ya, jadi artinya ya tadi dikatakan Pak Latif, walaupun besar kecilnya sebenarnya jangan menjadi halangan, jangan menjadi efek yang kemudian justru membuat kita nggak bahagia, tapi kitalah yang harus merubah mulai dari hal yang kecil. Terima kasih Pak Latif. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya, ya kan. Semoga menjadi inspirasi. Siap, terima kasih banyak Mas Yuda. Jadi kalau ada satu guru saya pernah bilang, saya akan tetap mengajar, saya akan tetap menginspirasi berapapun orang yang mendengarkan saya. Kalaupun ternyata nggak ada yang mau mendengarkan saya, nggak apa-apa, saya akan tetap menginspirasi, menyampaikan sesuatu, saya akan menyampaikan sesuatu via pena. Jadi kalau sekarang mau hadir berapapun, mau berapapun jumlah orang yang mendengar kita, silahkan, tapi terus kita viralkan. Bisa jadi nanti hanya satu orang yang mendengar, satu orang itu berubah, ternyata satu orang itulah yang mengubah dunia, kita tidak pernah tahu. Jadi bisa jadi takdir kita suatu saat akan mengubah satu orang, dan satu orang itu mengubah dunia, bisa jadi itu terjadi. Dan itu dimulai dari kita, dari saat ini, dan dari hal yang kecil, termasuk Kopi Rumpi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Lukman, Mas Gary, kemudian Kang Anang Rahmat, Mbak Indri, dan lain sebagainya tidak bisa saya sebutkan, tapi luar biasa. Terima kasih saudara-saudara. Minggu depan Kopi Rumpi adalah tentang parenting. Jadi kalau mau belajar tentang parenting, saya akan mengundang satu coach parenting yang sudah menulis buku, yaitu Ellen Mareta. Nanti akan cerita banyak tentang kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam Kopi Rumpi, kumpul inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi. Terima kasih banyak.